Shalom, pemirsa Klapo Sukacita yang Allah kasih dan cintai. Mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Sangat indah kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk mau mendengarkan suara Tuhan, isi hati Tuhan yang dapat Kau singkapkan lewat firman-Mu yang dapat menghidupkan kami. Mari Bapa berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Hosea pasal 11 ayatnya yang ke-7, mengatakan kepada kita, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari Hosea pasal 11 ayatnya yang ke-7 diberikan tema, Allah tahu ketidaksetiaan umat. Pemirsa yang diberkati Tuhan, perjalanan kehidupan manusia yang terlihat oleh sesama maupun juga yang tidak terlihat oleh sesama, tetapi mata Allah selalu memandang kita. Maka tidak ada yang tidak tersembunyi di hadapan Allah. Allah tahu dan Allah mengenal siapa sebenarnya saya dan pemirsa Klapo Sukacita. Sebagaimana kita melihat bangsa umat kepunyaannya dari bangsa Israel, salah satu suku Efraim yang tidak setia kepada Allah. Mereka yang merasa nyaman membelakangi Allah, tidak mau memandang dan melihat Allah, tidak mau dengar-dengaran kepada Allah, bahkan kehidupan mereka yang ada dalam suatu penyembahan kepada Baal, yang menurut mereka bahwa dapat memberikan mereka kehidupan, kekuatan, kemampuan. Padahal kalau dilihat secara mata jasmani, Baal yang adalah patung-patung dewa yang mereka percaya, yang mati bendahnya, yang tidak memberikan kehidupan, tetapi sudah merupakan suatu kebiasaan dan tradisi mereka. Mulai bangsa ini berada di Mesir dan keluarnya mereka dari Mesir, dan dalam perjalanan mereka sampai ada di pembuangan di Babilonia, maka dengan tampilnya Hosea untuk mau mengingatkan mereka supaya jangan mereka meninggalkan Allah dan jangan mereka berbalik dari Allah, karena suara Tuhan sendiri mengatakan kepada Hosea bahwa umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggalkan dan berhenti meninggikan namaku. Allah pantas dan layak untuk dipuji, disembah, diagungkan, dan ditinggikan. Allah dalam menuntun bangsa Israel ini dalam perjalanan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan, suatu hukum perintah yang telah Allah berikan lewat Musa, merupakan perkataan Allah kepada Musa yang terambil dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang ketiga. Ini merupakan hukum Tuhan yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sudah menjadi suatu larangan untuk jangan mereka menyembah kepada Allah lain, tetapi mereka hanya menyembah kepada Allah. Tetapi terlihat bahwa bangsa ini yang berkeras kepala, yang tidak mau melihat keajaiban dan perbuatan tangan Allah yang telah nyata-nyata menuntun dan menyediakan kebutuhan apa yang mereka butuhkan, tetapi bagi mereka itu merupakan hal kebetulan dan bukan berasal dari Allah, dan yang mereka sembah inilah yang mereka percaya bahwa yang dapat menyediakan dan memberikan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan apa yang mereka minta, padahal tidak sesuai dan tidak diberikan dan tidak dapat memberikan sesuatu dari Baal-Baal kepada mereka. Pemirsa yang diberkati Tuhan, berbicara tentang penyembahan kepada Baal dan berbalik dari Allah dalam zaman modern dan canggih ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Masihkah ada di antara kita sekalian yang kehidupan masih membelakangi dan betah membelakangi dari Allah, tidak mau melihat Allah, yang masih meninggikan nama-nama Baal, dewa-dewa, bahkan membanggakan semua yang telah terjadi itu adalah berasal dari kekuatan dan kehebatannya? Ketika kita masih memiliki tradisi kehidupan yang terlihat sebagai orang Kristen yang hanya cuma diungkapkan lewat bibir mulut, tetapi sikap dan tingkah laku, karakter dan kelakuannya tidak sesuai seperti pengikut-pengikut Kristus, menjadi suatu ajakan bagi kita dan suara Hosea kepada kita bahwa kita adalah milik kepunyaannya, bahwa kita adalah umat kesayangannya yang telah percaya kepada Yesus Kristus, menjadi keturunan dari Abraham, yang juga dipimpin dan dituntun oleh Allah dalam mengarungi hidup di tengah-tengah bumi ini. Jangan kita merasa umat yang jenuh dan bosan dipimpin dan dituntun oleh tangan Tuhan. Semua ada maksud dan rencana Allah yang akan Ia berikan bagi kita. Ia menuntun kita, bukan kita lagi akan masuk tanah perjanjian secara fisik,
tetapi kita akan masuk dalam perjanjian Allah kepada kita untuk memiliki kerajaan sorga dengan kutipan kalimat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Maka bagi kita yang meninggalkan kebudayaan, tradisi, dan kepercayaan kepada Baal-Baal, kepada patung-patung, kepada dewa-dewa, bahkan yang selalu mencari pertolongan kepada orang-orang pintar, dukun-dukun, kita harus tinggalkan semuanya itu, karena itu adalah berasal dari dunia. Yang dunia berikan itu hanya sesaat dan sementara, tidak memberikan suatu keabadian, tetapi milikilah kepercayaan yang sungguh kepada Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Sang Penyelamat dunia ini. Dia yang dapat menyelamatkan kehidupan saya dan pemirsa. Maka disitulah kita akan hidup ada dalam kerajaan yang Ia akan sediakan dan berikan bagi saya dan pemirsa sekalian. Jangan kita belajar mengambil sikap seperti kehidupan Efraim yang adalah salah satu suku dari bangsa Israel yang tidak mau dididik, tidak mau dituntun. Walaupun ketidaksetiaannya kita, tetapi Allah itu tetap setia. Maka dengarlah suara Tuhan yang selalu mau mengajak kehidupan saya dan pemirsa untuk digembleng, ditegur, dididik, bahkan dinasihati lewat firman-Nya yang akan selalu menghidupkan kita untuk membawa kehidupan kita berada dalam jalan kebenaran. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah, Engkau mengetahui setiap keberadaan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas suara-Mu yang telah Kau nampakkan, tunjukkan kepada suku Efraim yang adalah bagian dari bangsa Israel. Engkau tahu, Engkau mengenal kehidupan manusia yang tidak menyembah Engkau dengan sungguh, yang tidak meninggikan akan nama-Mu. Bagi kami sekalian, Tuhan, Engkau apabila melihat dan mengenal di antara kami yang hidup condong dengan kehidupan perkembangan dunia yang canggih dan modern ini, sehingga kami lebih banyak untuk membanggakan apa yang telah terjadi dan ada, dan semua yang kami rasakan ini sehingga kami melupakan Engkau Bapa. Kami minta ampun akan kesalahan dosa-dosa kami. Biarlah kami meninggalkan semua kepercayaan kepada Baal, bahkan dalam mengandalkan dunia, dan kami mau berbalik kepada Engkau dan menaruh iman, harap, dan kasih sepenuhnya hanya di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.